Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah dengan NIM 20200152998 dari kelas 1F. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teori dan apresiasi sastra SD. Pada zaman dahulu berdirilah sebuah kerajaan besar. Kerajaan itu mempunyai tanah yang subur. Berbagai macam tanaman dapat tumbuh di tanah kerajaan itu. Air mengalir sebening embun. Sungai-sungai yang tidak pernah kering sepanjang tahun dan selalu dipenuhi ikan-ikan yang gemuk. Rakyat hidup berbahagia dengan sawah dan ladang yang selalu memberikan hasil panen melimpah, serta hewan-hewan ternak yang sehat dan gemuk. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Trikabaya. Sang raja memimpin dengan adil dan bijaksana. Sang raja memiliki kegemaran makan daging kelinci. Tentu saja bukan daging kelinci mentah, melainkan daging kelinci yang sudah masak. Rakyat pun berbondong-bondong untuk beternak kelinci. Mereka berusaha untuk menyediakan daging kelinci terbaik untuk sang raja tercinta. Sungguh suatu kehormatan bagi mereka jika dagingnya dipilih oleh sang raja. Kegemaran sang raja terhadap daging kelinci masih terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian. Sampai pada suatu malam, di tengah tidur nyenyaknya, sang raja bermimpi. Di dalam mimpinya, sang raja telah berubah menjadi seekor kelinci. Dirinya dimasukkan ke kandang kelinci. Lalu salah seekor kelinci itu mendekati dirinya dan bertanya, "Kamu kelinci baru ya?" "Iya, aku baru saja diimpor dari kerajaan kelinci." "Oh begitu, hati-hati kalau hidup di sini. Hidup di sini tidak tenang, semua hari selalu dihantui rasa takut." "Kenapa?" sang raja bertanya keheranan. "Setiap hari dari pagi sampai malam, teman-teman kami terus diambil oleh pemelihara kandang ini. Dengar-dengar mereka disembelih untuk dijadikan santapan bagi sang raja. Ah, kami sedih sekali mendengarnya. Sudah banyak teman kami yang menjadi korban." Kelinci itu menjelaskan kepada sang raja. Sang raja tersentak kaget. Benarkah apa yang dikatakan kelinci itu? Sang raja terbangun dari tidurnya. Ia mengamati tubuhnya. Oh, untunglah ia tidak benar-benar berubah menjadi kelinci. Sang raja merenungi mimpinya. Apa maksud dari mimpinya tadi? Kemudian sang raja memanggil penasehat kerajaan. Penasehat segera menghadap sang raja. "Hamba Paduka," penasehat mengaturkan penghormatan kepada sang raja. "Penasehat, tadi malam aku bermimpi." Sang raja menceritakan mimpinya kepada penasehat. "Apakah aku berlaku tidak adil pada para kelinci itu?" Sang raja bertanya. "Hamba rasa tidak, Paduka, karena manusia memang diperbolehkan untuk menyembelih binatang untuk dikonsumsi. Tapi mimpi itu membuat aku berpikir, penasehat. Janganlah Paduka risaukan perihal mimpi itu. Bukankah mimpi itu bunganya orang tidur, Paduka?" "Ah, penasehat, kau benar. Tapi aku memutuskan untuk berhenti memakan daging kelinci. Kasihan mereka, dan aku larang semua rakyatku untuk makan daging kelinci selama aku hidup." Penasehat segera umumkan tentang hal ini, "Dan jangan kau ceritakan tentang mimpiku," kata sang raja kepada penasehat. "Baik, Paduka." Penasehat perintah rajanya dan menjaga rahasia tentang mimpi sang raja. Sejak saat itu, sang raja berhenti makan daging kelinci. Para kelinci hidup berbahagia di negeri ini. Sang raja tahu, pasti rakyat heran dengan keputusan sang raja. Tapi pertanyaan atas keheranan mereka tak pernah mendapat jawaban. Setiap ada yang bertanya, sang raja hanya menjawabnya dengan senyuman. Dan semua rakyat mematuhi perintahnya tanpa bertanya-tanya lagi. Hingga sang raja wafat, rakyat tetap teguh memegang perintah sang raja, dan mimpi sang raja tetap terjaga kerahasiaannya.